Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. 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 Pada hari ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk tatap muka online via Google Meet ya. Nah, gimana nih kabar sekolah online kalian? Sudah capek atau jenuh kah? Nuh. Lumayan jenuh, Pak. Banyak tugas. Ya, Bapak ngerti kok kalian jenuh, kalian capek. Nah, tapi jalani aja, tetap semangat, jalani. Nggak lama lagi kok. Bentar lagi kalian sudah selesai, bentar lagi juga sudah UAS. Dan diharapkan untuk tahun depan, mudah-mudahan kita sudah sekolah offline lagi ya. Amin. Sebelumnya Bapak mau ngecek dulu nih. Siapa aja sudah hadir? Nur Laili sudah ada, Lutfiana ada, Nadia, Mbak Oktavia, Mbak Milan. Nah, sudah hadir semua, Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, selanjutnya, pada kesempatan kali ini, Ibu hanya akan sedikit mengulas materi minggu lalu. Materi minggu lalu yaitu tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Nah, dari materi minggu lalu, siapa yang bisa menjelaskan nih apa yang Anda pahami dari proses costing? Mbak Vivi bisa menjawab? Oke. Masih belum paham, Pak. Masih belum paham, oke nggak apa-apa. Nah, pada materi minggu lalu kan sudah dijelaskan mengenai proses costing. Costing tadi, laporan biaya produksi proses costing itu dia memproduksinya secara berkala. Jadi tidak berdasarkan pesanan, berbeda dengan job order costing. Jadi dia akan terus-menerus memproduksi barang sampai barang itu jadi. Lalu, di laporan biaya produksi pun, produksinya itu dia sesuai departemen. Misalkan departemen perakitan, nah itu contohnya. Lalu, di proses costing, aliran biayanya itu ada 3. Yang pertama ada produk berurutan, produk paralel, dan yang terakhir itu produk selektif. Nah, ini yang terpenting. Lalu di laporan biaya produksinya, untuk proses costing, dia mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada schedule kuantitas. Yang kedua, ada biaya yang dibebankan kepada departemen. Lalu yang ketiga, ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, yang lebih pentingnya lagi, pada proses costing, kita harus mencari dulu unit ekuivalennya. Nah, untuk mencari unit ekuivalen, seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, unit ekuivalen itu dicari yaitu dengan cara unit ekuivalen ditransfer keluar, lalu dia ditambah dengan unit ekuivalen di persediaan akhir. Nah, untuk mencari persediaan akhirnya sendiri, bisa yaitu dengan cara persediaan akhir dikali berapa tingkat persentase selesainya. Nah, mungkin tolong bisa di slide selanjutnya. Nah, ini ada sedikit quiz untuk mengasah kemampuan berpikir kalian. Nah, yang pertama, di dalam laporan produksi, ada berapa komponen? Mbak Nur Lailis mungkin bisa menjawab. Maaf, Pak, belum tahu. Oke, nah, di dalam laporan produksi sendiri, itu ada 3 komponen, seperti yang Bapak bilang tadi. Ada yang namanya schedule kuantitas, lalu yang kedua ada biaya yang dibebankan kepada departemen, dan yang terakhir baru biaya yang akan dipertanggungjawabkan. Next. Nah, mengapa ada persediaan awal? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Mbak Laili silakan. Karena ada persediaan akhir periode sebelumnya atau karena masih ada sisa?
Ya, betul sekali Mbak Lailis, mendapatkan 10 poin ya untuk nilai tambahan. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Mbak Lailis. Mengapa ada persediaan awal? Nah, ya itu tadi, karena ada persediaan akhir di periode sebelumnya. Atau masih ada sisa-sisa biaya dari biaya periode sebelumnya. Nah, next slide. Nah, pada kesempatan kali ini juga, ya tadi Bapak hanya mengulas sedikit materi minggu lalu. Nah, lalu selanjutnya ada sebuah penugasan proyek. Nah, sebelum penugasan proyek, adakah dari kalian yang masih ingin ditanyakan mengenai materi minggu lalu tentang proses costing? Atau sudah paham semua? Belum ada yang ditanyakan, Pak. Oke, kalau begitu sudah paham ya. Terima kasih Mbak Vivi. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, minggu ini Bapak akan berikan kalian sebuah tugas proyek yang pastinya. Nah, tapi sebelum itu akan Bapak jelaskan dulu apa sih pembelajaran berbasis proyek itu. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu sendiri adalah pembelajaran yang di dalamnya melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Nah, proyek yang akan kalian kerjakan itu nantinya akan dilakukan secara berkelompok dan pastinya waktunya akan ditentukan. Nah, dari hasil proyek ini nantinya kalian sendiri akan presentasikannya via Google Meet ini juga. Next slide. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya. Untuk pembagian kelompoknya sudah Bapak bagi ya. Yang kelompok pertama ini ada Mbak Lutfiana, Mbak Nadia, dan Mbak Octavia. Lalu untuk kelompok keduanya ada Mbak Nur Lailis dan Mbak Melania. Bisa slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa petunjuk teknis untuk penugasannya. Due date-nya adalah tanggal Rabu, tanggal 7 November 2020. Nah, petunjuk teknis yang pertama itu setiap kelompok diharapkan untuk mengobservasi UMKM di daerahnya masing-masing. Ini bisa perwakilannya saja atau mau kalian semua anggota kelompok untuk observasi bebas ya. Tapi Bapak sarankan karena situasinya masih pandemi seperti ini, Bapak harapkan ya online saja. Kalian menghubungi ownernya atau manajer atau karyawannya siapa saja yang berada di UMKM tersebut untuk bisa meminta waktunya untuk kalian observasi gitu. Lalu yang selanjutnya, setiap kelompok membuat laporan biaya produksi di Microsoft Word. Nah, lalu dibuatkan video presentasinya minimal 5 menit. Bapak bebaskan untuk video presentasinya boleh kalian berupa PowerPoint lalu dijadikan video atau kalian bisa presentasi via Google Meet seperti ini atau lewat Zoom. Nah, lalu yang terakhir, Anda sekalian ini Bapak minta untuk mempresentasikan bagaimana sih UMKM di daerah sekitar Anda itu dalam menghitung biaya produksinya sampai pada UMKM tersebut menentukan harga jual produknya. Nah, tunjuknya kurang lebih seperti itu. Untuk aspek penilaiannya yang pertama itu orisinalitas. Bapak menilai apakah observasi yang kalian lakukan itu benar-benar orisinal, kalian ada buktinya ya, berupa tadi video presentasi atau kalian berupa foto kalian sedang mewawancarai ownernya atau manajer atau karyawannya siapa saja. Nah, jadi itu yang pertama itu orisinalitasnya. Dan yang kedua itu kelengkapan struktur laporan biaya produksi. Ingat di laporan biaya produksi tadi ada 3 komponen. Yang pertama adalah schedule kuantitas, yang kedua biaya yang dibebankan ke departemen, dan biaya yang dipertanggungjawabkan. Bapak harap ketiga komponen itu ada lengkap semua. Lalu untuk hasilnya Bapak bebaskan ya, boleh lewat Microsoft Word atau dibuat menjadi PDF. Yang terakhir yaitu keunikan videonya. Bapak akan menilai keunikan video, bagaimana kecakapan kalian dalam video, komunikasi kalian dalam mewawancarai misalnya, atau video kalian dalam mempresentasikan laporan biaya produksi kalian. Jadi Bapak menilai keunikannya, kecakapannya, komunikasinya, dan juga kerjasama mungkin. Mungkin sekian yang bisa Bapak jelaskan tentang penunjuk teknis dan aspek penilaian. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai ini semua tentang penugasannya?
Belum, Pak. Belum. Belum ya, sudah paham ya. Nah, kalau begitu, karena kita dibatasi oleh pihak sekolah ya, untuk tidak berlama-lama, tatap mukanya hanya ya kurang lebih 15 menit. Kalau begitu, kalau masih belum ada yang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa chat pribadi Bapak atau kalian ke chat di grup saja biar semuanya tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Oke, cukup sekian dari Bapak. Tolong kalau nggak ada kegiatan-kegiatan yang penting untuk keluar, tetap di rumah saja. Masih pandemi seperti ini, jaga kesehatan selalu. Apalagi sekarang sudah musim hujan, ya kan? Jangan keluar-keluar. Jaga kesehatan yang penting. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kalau ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.